Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi. Serial mengajak diri kita masing-masing berpikir dengan kelembut cerdas dewasaan hati nurani, berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja sebagai warga negara anak bangsa Indonesia, menjadikan Pancasila dasar negara ideologi bangsa adalah niscaya. Karena itu, rintisan, canangan Pancasila sebagai asas tunggal dalam organisasi massa dan organisasi politik atau partai politik. Mudah-mudahan bangsa Indonesia tidak tabu. Karena asas tunggal tak berarti kembali kepada sistem pemerintahan gaya Pak Harto di masa Orde Baru. Lagi-lagi, fobia terhadap seseorang, apalagi atas pemikirannya yang cemerlang, maka sungguh hal yang demikian tidak etis dilakukan oleh bangsa yang besar ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dasar negara Pancasila, ideologi bangsa Pancasila, way of life dalam sistem berbangsa bernegara Pancasila dihadapkan pada sejumlah ujian yang senantiasa dihadapi oleh anak bangsa. Terutama ketika anak bangsa kurang atau bahkan bisa disebut miskin dalam pembelajaran sejarah peradaban Nusantara, sejarah peradaban bangsa Indonesia, khususnya sejarah didirikannya Republik Indonesia sampai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka orang-orang yang miskin pembelajaran tersebut kurang mampu menghargai ijtihad dasar negara, ijtihad politik, siasah, ideologi bangsa Pancasila. Kali ini kita menuju pada sabdana syair yang kami dasarkan pada informasi dan data yang ke-16.049. Semesta Yuda bagian ke-7. Orang awam, rohaniawan hingga ulama menghadapi semesta Yuda. Perang tanpa batas tradisi, budaya, dan agama. Bahkan dalam satu iman mereka berperang berbangga-bangga, saling melecehkan, menista, memusuhi, memfitnah, sungguh terbiasa. Hidup tanpa etika dan tata krama, seolah hobinya. Manusia mayat berjalan, Syekh Siti Jenar menyebutnya. Semesta Yuda tak dapat ditunda atau dihentikan manusia. Selaket hati ningrat Kota Malang tercinta, tanggal 4 Agustus 2022. Istilah semesta Yuda
kami angkat dengan inspirasi dari kisah legendaris Baratayuda. Kami mengambil Yuda sebagai kata perang. Mengapa kami sebut dengan semesta Yuda? Karena peperangan ini adalah peperangan yang sesungguhnya dimulai dari dunia maya. Boleh jadi dimulai dari dunia realita, diangkat ke dunia maya. Semua rumah-rumah kita, kantor-kantor kita, organisasi-organisasi anak manusia, seolah tanpa sekat. Bahkan nomor IMEI yang ada di gadget atau gawe atau handphone ini bisa diretas oleh hackers yang piawai. Tidak ada batas bagi orang-orang yang tidak beriman. Hamba-hamba yang beriman, manusia yang setia pada Pancasila, pasti dirinya dibatasi. Dibatasi oleh tata krama beragama, tata krama berkepercayaan, berpenghayat kepada Tuhan yang Maha Esa. Tata krama yang disepakati tanpa duduk dalam satu meja, yang merupakan tradisi atau budaya peradaban anak bangsa. Semua tata krama sopan santun dijunjung tinggi oleh manusia-manusia yang beriman dan beradab. Dikatakan beriman, pasti beradab. Karena ketika seseorang terjerembab, terjebak, terjatuh dalam kubangan keburukan, maka pada saat itu tercerabut imannya. Jadi tidak ada orang yang beriman berbuat nista. Karena setiap kali dia begitu amat sangat mencintai Allah Tuhannya bagi orang-orang yang mukminin mukminat. As-sattu hubbalillah. Demikian cintanya, amat cintanya, sangat cintanya kepada Allah. Sehingga hak-hak Allah itu ditunaikan lebih dahulu melalui teladan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, di masa semesta Yuda dengan gawe yang sangat canggih ini, generasi Android, orang awam, rohaniawan, hingga ulama menghadapi semesta Yuda. Tidak jarang anak muda menyajikan dengan terampilnya, seolah-olah ulama satu dengan yang lainnya itu saling menyerang. Padahal dia tidak ada dalam satu meja. Tapi juga sungguh aneh. Yang diulamakan itu sebagai warisatul anbiya, pewaris pelanjut dari ajaran-ajaran para nabi. Begitu nurutnya untuk mengomentari sesama ulama sembari tidak jarang menista. Pada saat itu dia tidak sedang menjadi ulama, tetapi dia terjebak dalam euforia syahwat dunia. Jadi siapapun bisa terjebak, tertalbis iblis, terhalangi oleh hawa nafsu setan atau hawa nafsu iblis, sehingga saling menyerang. Perang tanpa batas tradisi, budaya, dan agama. Tradisi diserang, budaya diserang dengan perkedok agama. Ini adalah bukan cara yang bijaksana di dalam sistem hikmatokrasi berdasar Pancasila. Karena tradisi, betapapun kita tidak sukai, budaya berapapun, betapapun kita tidak suka, dan agama betapapun itu bukan keyakinan kita, kepercayaan bukan bagian keyakinan kita. Andai seperti itu, contoh seperti itu, maka mencintai adalah niscaya. Karena kita dalam bingkai
tidak sekedar semboyan di tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Justru Bhinneka Tunggal Ika itu ada ketika dada kita dipenuhi rasa cinta, saling menghargai dalam beda sekalipun. Bahkan dalam satu iman, mereka berperang, saling berbangga-bangga, melecehkan, menista, memusuhi, memfitnah. Sungguh terbiasa. Hidup tanpa etika, hidup tanpa tata krama, seolah hobi keseharian anak manusia di milenial ketiga ini. Karena itu, Pancasila jangan ditawarkan dengan bentuk formalisme. Dibuat aturan tetapi disengaja untuk dilanggar. Tetapi marilah kita tawarkan Pancasila dan agama. Dimulai dari kesejukan hati. Niat tulus karena cinta diri, cinta keluarga, cinta tetangga, cinta sesama. Dan beda mesti kita hormati menjadi keniscayaan anak manusia Indonesia. Manusia diibaratkan yang suka mengumbar syahwatnya, suka menista, memusuhi, mencela, memberikan nama-nama yang tidak sesuai dengan manusia, dengan istilah-istilah yang busuk. Meskipun dia kelihatan mondar-mandir tempat ibadah, saya sepakat dengan Syekh Siti Jenar. Manusia-manusia yang sedang berjalan mondar-mandir itu seperti mayat sebutannya. Otak, pikiran indrawinya tidak berjalan. Pikiran kolbunya tidak berjalan. Sehingga mudah sekali mengguratkan kata-kata nista dan memusuhi sesama anak bangsa. Padahal dengan bangsa lain pun kita juga harus menghormatinya. Apalagi seiman, apalagi sebangsa, senegara. Semesta yuda tak dapat ditunda atau dihentikan manusia. Artinya bahwa semesta yuda yang bersifat global kesejahteraan itu tidak bisa diputus kecuali iddak binafsik. Dimulai dari kita sendiri. Diri kita dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Perwakilan bisa kita terjemahkan secara luas di era Android ini, di era kesejahteraan ini. Yakni diri kita diwakili oleh tutur kata kita yang beretika. Diri kita bisa diwakili oleh tulisan-tulisan kita yang berperadaban. Etika Pancasila niscaya dikedepankan sebagai bangsa besar. Bangsa yang memiliki nilai-nilai luhur universal Indonesia. Semoga rakyat jelata sampai dengan rakyat yang diberikan amanah menduduki tahta, sehat hatinya, sehat akal otaknya, berkecukupan rezekinya, dan kita adalah saudara. Bhinneka Tunggal Ika. Kita rajut terus-menerus antar generasi. Wujud kita mencintai Indonesia. Terima kasih.